lahan ini adalah berupa sawah kabupaten yang begitu kurang produktif untuk kegiatan pertanian. Untuk itu pemerintah desa bermusyawarah bareng BPD sepakat untuk dijadikan kolam tempat pemancingan ikan. Luas lokasi yang dibangun ini lebar 35 meter, panjang 45 meter, kedalaman 1,5 meter. Kegiatan ini adalah kegiatan padat karya tuni yang dibidik menggunakan dana desa yang nilainya sebesar 87 juta rupiah. Karena tanah ini merupakan tanah aset desa, yang mengelola pun nanti pemerintah desa, menjadi aset desa lagi yang insya Allah ke depan akan ketika sudah dilaksanakan kegiatan nanti akan menjadi tambahan penghasilan atau pendapatan asli desa. Oh, kebetulan untuk pekerja ini semua dari penduduk desa Triwarno, tidak ada yang datang dari desa lain. Memang untuk pemancingan ini nanti rencana akan dimanfaatkan untuk event-event tertentu yang nantinya apabila ada hasil tentunya juga untuk pemasukan kita itu sendiri. Nanti kita mungkin akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa yang lain seperti Karang Taruna, Ormas Kepemudaan yang lain. Karena mengingat untuk warga desa Triwarno sendiri untuk musim-musim yang lalu sering sekali mengikuti event mancing di tempat lain, dan kita melihat ada potensi di wilayah sendiri. Untuk itu mengapa kita tidak kembangkan, jadi nanti bisa untuk income atau pemasukan PADES untuk desa Triwarno. Sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 15 hari, setengah bulan. Diperkirakan dengan adanya tenaga kerja yang berjumlah sekitar 20 orang ini akan memakan waktu 1,5 bulan, selambat-lambatnya 2 bulan. Nanti juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti desa wisata, termasuk nantinya dibangun sarana olahraga di bagian paling ujung, yaitu kita sudah buat lapangan voli. Sampai saat ini juga sudah 50% sudah pengarukan, nanti tinggal diratakan dan sekaligus land atau keramik itu untuk landnya sudah dipersiapkan. Itu semua nanti milik desa. Nah, untuk rencana nanti masalah air dari kita juga sudah insya Allah akan mendapatkan program Amsimas juga yang nanti bisa digunakan untuk sebagian untuk warga miskin, kita juga bisa manfaatkan untuk perikanannya juga, yang di situ nanti untuk menopang kegiatan acara pemancingan itu sendiri. Karena nanti event-event itu sendiri kita rencana juga akan memanfaatkan peternak-peternak atau petani ikan yang ada di desa Triwarno untuk mensuplai ikan-ikan yang akan dilaksanakan untuk digunakan dalam rangka lomba-lomba pemancingan. Rencana kita mengambil dari peternak lokal, karena dari warga desa kami juga ada masuk di kelompok perikanan itu peternak lele, yang di situ untuk penjualannya kan selama ini juga karena banyaknya persaingan jadi kurang maksimal. Akhirnya nanti bisa dilarikan ke event-event pemancingan tersebut. Awal tanah ini memang adalah tanah milik kami desa. Terus memang potensi, kembali melihat potensi sebelum kita ajukan ke Embu ini, memang sebenarnya juga selama ini tanah ini digarap oleh warga. Setelah itu melihat kondisi yang ada dengan tingkat kesuburan yang memang kurang karena airnya juga kurang, makanya kita ajukan untuk pembangunan Embu. Total lahan ini kalau tidak salah 6.000 meter. Jadi awal mungkin kami ceritakan data di desa kami sekitar 211,6 hektar total lahan yang ada di desa kami luasannya. Sementara untuk pertanian itu dari 6 dukuk atau 6 dusun yang ada itu total dari Kaliwatu, Bon, Grebek, Grasmen, Krajan, juga Bepulung ini ada sekitar 96 hektar. Sementara sampai hari ini kami belum dapat mengakses irigasi.
Lah memang kalau lahan yang bisa nanti mengakses irigasi itu di angka sekitar 64-an hektar. Karena memang kebutuhan air di desa kami, tentunya kami bersama-sama di pemerintahan berpikir apa sih yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kami. Setelah itu kami sinkronisasi juga dengan program embung di provinsi, pembangunan 1000 embung di tahun 2015 yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Dan alhamdulillah kami bersama tokoh masyarakat, bersama rekan-rekan perangkat, kita bareng-bareng kerja untuk menyusun proposal pembangunan embung. Kalau untuk embung tentunya sumber dana dari APBD Kabupaten di bidang PU SDA. PU SDA ini memang kita kembali lagi bahwa ini hak kabupaten untuk kegiatan ini menjadi kewenangan kabupaten. Setelah itu kami desa memang dituntut untuk sharing. Sharing artinya adalah bersama-sama membangun dengan harapan dari pihak kabupaten menyampaikan agar pembangunan embung ini ke depan betul-betul bisa berguna dan berkesinambungan dalam perawatan maupun perbaikan-perbaikannya. Makanya kami diwajibkan menggunakan dana desa juga yang ada di APBD. Dan untuk dana desanya memang kita plotkan sendiri untuk pembangunan drainasenya. Drainase besar dari wilayah atas ke bawah di sebelah embung yang insya Allah di minggu ini kita kerjakan. Jadi berawal dari posisi desa sekarang punya dana desa dari APBN yang tentunya kembali lagi punya undang-undang 6 2014 tentang desa, Kementerian Desa Jadi harapan di mana APBD ini benar-benar nantinya bisa membangun desa. Artinya pembangunan itu dari bawah dari sektor bawah, dari sektor pedesaan dengan dana yang ada. Tentunya kembali lagi kalau menyangkut lahan yang ada di sini desa kami menginginkan nanti ke depan ada wisata, karena sektor wisata itu selalu menjadi tumpuan kemajuan ekonomi masyarakat. Makanya dengan embung ini nanti kita usahakan penggunaan air di embung itu untuk hortikultura ataupun jenis-jenis buah-buahan yang alhamdulillah di 2016 kami dapat alokasi bantuan dari APBD Kabupaten yaitu jambu madu beli. Juga nanti kita ajukan lagi, kita sinkronkan, mungkin nanti dari APBD juga bisa, itu di RPJM juga muncul untuk pengadaan kelengkeng, pengadaan durian juga nanti kedepannya untuk pengembangannya itu. Terus memang kalau lahan di Pedukuhan Klepu-Rubung ini kita merencanakan bersama-sama teman perangkat juga kelembagaan kecuali ada embung, nanti ada sarana prasarana olahraga di sini, ada tempat bermain anak-anak, ada gazebo, ada ya semacam pendopoan ataupun benar-benar bisa terdorong peningkatan ekonominya. Mungkin seperti itulah.